Bolangers, kita bertualang ke Flores yuk. Pokoknya petualangan kami kali ini dijamin seru deh. Geser tong tulus tu vagra ini to hese agua. Aku tongko singa hese. Hai, bergai. Nasi leon, burut leon. Coba bantu Arena lite kalian. Tangan gelang. Makanya hati-hati Renal. Untung kamu baik-baik saja. Kemiri milik nenek jadi banyak yang rusak nih. Maafin kami ya, Nek. Leo. Ini, tapi itu di orang ini. Mulai lu kafe duang. Bahamnya teh, nganti bantu lemit kok. Ada laknam gitu lah kurang tak sama. Syukurlah, nenek tidak marah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Renal, kami harus membantu nenek untuk mengumpulkan kemiri. Kita sudahi dulu main otobannya. Nanti kita lanjutkan lagi mainnya. Bolangers, di sekitar tempat tinggal kami banyak sekali tumbuh pohon kemiri. Masyarakat desa Waisano sudah menanamnya sejak zaman dulu. Jadi nggak heran kalau hampir sebagian besar masyarakat di desaku bergantung pada hasil rempah-rempah yang satu ini. Pohon kemiri di sini rata-rata sudah cukup tinggi dan besar. Kami harus berhati-hati ketika sedang mengambil kemirinya. Soalnya kalau sampai kena buah yang jatuh, bisa sakit sekali rasanya. Ayo kawan, kita bantu nenek mengumpulkan buah kemiri yang sudah jatuh. Buah kemiri memiliki kulit yang tipis dan mengandung banyak minyak. Ya sih, darga dapat rengga. Campur granofli. Gonofli lenca behang lihat gonofli. Tengah kado apa oleh pegau nofli. Aku mama gau go. Gaku go lentang ngolo go apa hadiah sepeda. Go ulang tahun sa. Entang ho aku rano fli tegi hadiah ne ata tua maslahan aku lain ulang tahun beheng goa. Penoroto ga maiga taga. Nana kita sih ga. Nana kita. Ya, ekoroto itu Baik, Nek. Hari ini kami akan bantu nenek supaya nenek bisa lekas istirahat. Sebelum diolah, biji kemirinya harus dijemur dulu Bolangers. Tujuannya supaya kadar air yang terkandung pada biji kemiri bisa berkurang secara alami. Proses penjemurannya tergantung dengan kondisi alam. Kalau cuacanya cerah, butuh waktu 3 sampai 4 hari. Weh Bolang, baiklah kok. Isi gue tahun tahun nabe. Gitu na kok. Tengah dia apa dia ira? Apanya? Bolang, baca evolusi tu tapi pek sih ga. Gelang ge. Yo. Untung saja Renal memberitahuku. Kalau sampai kami lupa sama hari ulang tahunnya, Jessie pasti marah. Aku masih bingung nih. Kira-kira mau kasih hadiah apa ya buat sahabatku satu ini? Bolangers di rumah, ada ide nggak? Ini, cobalah kulungkung sorong. Terlambat na hauro ino. Oga. Tepek lonto awa. Nah, ini dia alat bantu pemecah cangkang biji kemiri. Namanya kelungkung. Kelungkung ini terbuat dari pelepah pinang yang dibuat khusus untuk menjepit buah kemiri. Cara pemakaiannya cukup mudah kok Bolangers. Kalian tinggal memasukkan biji kemiri ke lubang kelungkung, terus benturkan ke batu. Jangan terlalu keras ya, supaya kemirinya nggak rusak. Kalau sudah terbelah seperti ini, tinggal kita pisahkan saja kemiri dari cangkangnya. Ini dia hasil kemirinya Bolangers. Nantinya kemiri ini akan disortir berdasarkan kualitas. Semakin besar ukurannya, semakin mahal juga harga jualnya. Sisa pecahan kemiri yang tidak terjual akan disimpan untuk digunakan sebagai bumbu dapur sehari-hari. Ini, kau harus belanja yuk.
Di ini dah ini, masalah kau net, masalah sana yo. Oh, ini biarin dah. Yo, aku dah ini yo. Ega. Dia pulang. Teri ya lemir bang. Bolangers, aku masih kepikiran soal hadiah untuk Jessie nih. Sebaiknya aku kasih apa ya? Aha, sepertinya aku tahu harus bertanya ke siapa. Kakak, Aspera Bolang. mari ya kakak. Ambil tahun itu kakak. Tangan dia apa lagu tiga? Nak beli baju, beli cincin. Kakak, mana ya aku waktu ulang tahun nih, yes. Hadiah apa lagu tertanya kak? Ara, anggo pikir kakak rata teng kakak. Tetang Yesi yo. Yesi golang na koena. Palingan ica kado ica nyak iya. Hias baju na, terus gabus bukan kolega hias. Aku kafe di kakak. Kenapa tidak kakak? Lang takawin di siran na, o ica janta do takawin one betina. Puli kawin na ninga ta tenang le kakak kahon ninga. Oh, teteh kakak. Ngasih bantu lo kakak. Yang rana na bantu kakak nte puasa nenggora yo. Iyo. Aku baru tahu kalau bunga labu ini harus dikawinkan dulu. Aku kira bunga yang biasa dijadikan masakan oleh ibuku itu tinggal petik saja di kebun. Bunga jantan umumnya berukuran lebih kecil dan memiliki benang sari seperti ini. Untuk mengawinkan bunganya, kita cukup mengambil benang sari milik bunga jantan, kemudian memasukkannya ke dalam bunga betina. Mudah bukan? Kalau proses penyerbukannya tidak kita bantu, bakal buah yang terdapat pada bunga betina tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, sisa bunga jantan hasil perkawinan inilah yang nantinya bakal dimasak sama kakak. Duh, aku jadi gak sabar mencicipi masakan kakakku. Kali ini kakak akan memasak tumis bunga labu dengan tambahan wortel, kentang, dan tomat hijau. Untuk bumbu tumisannya, kakak menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan rawit. Sudah bisa dipastikan nantinya bumbu ini rasanya akan sedikit pedas. Nah, semua bahan sudah siap. Waktunya kakak memasak. Pertama-tama, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah harum, tambahkan air secukupnya. Lalu masukkan potongan kentang, wortel, dan tomat hijaunya. Aduk hingga rata. Kemudian diamkan sampai tekstur kentang dan wortelnya empuk. Jangan lupa tambahkan gula dan garam secukupnya supaya rasanya makin sedap. Terakhir, tinggal kita masukkan bunga labunya deh. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Tumis bunga labu buatan kakak pun sudah siap disajikan. Dari aromanya saja sudah menggugah selera Bolangers. Mari kak, langsung kita santap saja tumis bunga labunya. Enak. Ternyata masakan kakak nggak kalah enaknya sama masakan ibu. Bumbu tumisannya berasa banget. Kentang dan wortelnya juga lembut. Ini dia yang paling penting. Tekstur bunga labunya nggak rusak. Dan ketika dimakan, masih ada sensasi krenyes-krenyesnya. Pas banget disantap dengan nasi hangat. Kak, kurang kak. Ayo. Ayo berhenti kak. Ekoran aku tuh sih. Ayo. Nah, ada kayak mantan kado belang tangga aku nih yo. Yo. Ah, kakak ini bisa saja. Sekarang aku pergi dulu ya. Mau menyiapkan hadiah untuk Jessie.
Perut sudah kenyang. Waktunya aku ngebolang. Kawan-kawanku pada di mana ya? Ternyata kalian pada di sini ya. Bisa-bisanya kalian mandi di danau gak ngajak-ngajak aku. Awas ya kalian. Si, sudah ada labar kau sih? Tuh rabulang, atau biasanya tuh nih aku rabulang. Sudah ada labar kau lagi sih labar sih. Rantang aku rabulang. Belang, mau omen yang kamu labar oneva itu aku mau gak? Dom tak sih om, kamu dia. Kasihan Jessie. Dia punya pengalaman buruk ketika mandi di danau. Jadi, dia masih trauma Bolangers. Meskipun kami bermain di pinggiran yang dangkal, namun Jessie tetap tidak mau ikut bermain. Oi, balik Miko. Dan cuma doa no tiket mah sih, Aku cara sedih gula kura. Pengaruh emang cebong itu tiku ngesi. Macara kura. Itu tinggal panen ayunan do otok. Kapan ngapain sih tinggal? Gitu Ayo kawan, kita tidak punya banyak waktu untuk membuat taman bermain. Ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Selain tali dan kayu untuk ayunan, kita juga membutuhkan banyak bambu untuk membuat rakit. Nantinya, rakit inilah yang akan kita naiki bersama Jessie untuk bermain ayunan di pinggir danau. Semoga saja Jessie suka ya. Nah, sepertinya bambu ini cocok digunakan untuk rakit. Ukurannya besar dan kuat. Kalian menyingkir dulu kawan, biar aku saja yang memotong bambunya. Nah, bambu yang sudah ditebang tinggal kita potong menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah membawanya. Sebelum disusun, lebih baik kita pastikan dulu ukuran rakit yang akan kita buat. Kalau untuk kita bertiga sih, rakit berukuran 3 x 1 meter sepertinya cukup. Oke, semua bambu sudah kita potong. Sekarang kita bawa bambu-bambu ini ke danau. Semangat kawan! Na yes, yora one sekang lati manga. Ni apan kabel aku. Lihat. Hey, Yesi, hawa kurang go kabel one sekang te manga makit gaku go hawa go one sekang. Cuterang gitu gau. Toe, te manga nak. Ite ko danong teman gak cuterang gitu hau. Apa cerita mau aku lau? Aku rasa sedih. Larung go memang na one apa ite go ne danau ite to. Ya elong yang laku migo. Aku go rantang aku apa itu sili sano itu sili go. Ima cola ite ring la bersama to. Ite go teman dari dulu to. Ite ring la lain kole. Bolang aku banar ikter bang umumnya serata elo isi gerai. Asi mondi tu do dia cili go kolang nando katite.
asin. Asin. Woi, lo gini lah yo. Anak aku mau temen itu aku ya. Iya, biar anak mau tidur. Oh, jangan. Kenapa bro, anak yo? Betul tak boleh. Nanti mai do kan namanya. Nih, kenapa itu lagi nih? Nanang jongkong nono. Terpulih panas juga nih. Kok wata pulir ko de. Oh. Bagus juga ya anyaman pandan ini. Sepertinya nggak mungkin kalau aku hadiahkan Jessie jongkong atau topi songke. Soalnya ini kan topi untuk laki-laki. Mending sekarang aku belajar membuat jongkong dulu. Siapa tahu nanti aku bisa buat sesuatu dari anyaman ini. Nenek, tolong ajari bolang ya. Oh iya, sampai lupa. Perkenalkan Bolangers. Ini adalah Nenek Arjen. Dia salah satu pengrajin jongkong di desa kami. Jongkong atau topi songke buatan Nenek Arjen ini bagus banget dan sudah sering dijual sampai ke kota. Untuk membuat jongkong, bahan yang dibutuhkan hanya daun pandan kering seperti ini. Nek Arjen membuat motif di jongkong dengan teknik tambal sulam satu persatu. Keren bukan? Nih, kamu kan keren nih yo. Aku mau ndak nih yo. Wih, kita dulu apa lagi Biola? Tunggu cara Aku cari. Kalian berdua memang selalu bisa untuk diandalkan. Baru aku tinggal sebentar saja, rakitnya sudah mau selesai. Aku jadi nggak enak nih. Untuk membuat rakitnya bisa mengapung, kami harus menyusun bambunya menjadi 2 tingkat seperti ini Bolangers. Bagian terpenting dalam pembuatan rakit adalah proses penyusunan harus rapi dan ikatannya harus kuat. Walaupun kami hanya main di pinggiran danau, tapi keselamatan dan keamanan tetap nomor 1 ya Bolangers. Wih, siapa orang? Tahu kilo. Kita tahu sure. Tahu apa siapa orang? Oke. Ira Bolang, tahu sir bangkot. Sila ni hiat kota Panayunan. Kita nanti kaya Panayunan kita nih. Dikit pun kaya pas itu kan? Mega. Kira-kira ditaruh mana ya ayunannya? Sepertinya di sebelah sana bagus juga. Ayo Rina, bantu aku bawa talinya. Leon, pastikan tinggi ayunannya pas ya. Biar aku ikat kuat dari atas ini. Yeay! Ayunan buat Jessie-nya sudah jadi Bolangers. Sekarang kami tinggal mencari tali tambahan untuk menyelesaikan rakitnya. Apa dulu beli tadi si Brigla? Sudah. Lepas ni kau Bolang? Ulur. Aku orang tu kan? Aduh, Reina ini bikin kaget saja. Itu kan hanya bunut yang tergantung, bukan hantu. Sepertinya Reina lelah teman. Kenapa dia Hamza? Oh, hampir ternoyok. Oh alah, ternyata bunut atau ijuk ini milik paman toh.
Aku kira ada orang yang iseng menaruhnya di situ. Bolangers, bunut atau ijuk ini diambil dari atas pohon aren. Masyarakat di desa biasa menggunakannya untuk atap rumah ataupun tali. Wah, kebetulan sekali. Kami kan sedang butuh tali tambahan untuk menyelesaikan rakit. Siapa tahu paman mau membuatkan kami tali. Bolang. Yo. Ala biung hiat. Yo, yo. Senyum tega. Di situ. Senyum. Coba main 5 kau itu be. Senyum tega. Coba itu be. Kalau merang kau. Ciao. Ini alat apa ya? Kok seperti pedang-pedangan? Jat, jat, jat. Sudah, sudah. Ah. Buat masang biung ora. Oh, ciao. Pandai apa sih? Oh. Oh, tinggal nggak lalu nanda aku lagi. Ah. Wah, hari ini aku memang beruntung, Bolangers. Setelah belajar menganyam sama nenek, sekarang aku diajari paman cara pembuatan tali ijuk. Ternyata caranya juga mudah loh, Bolangers. Tinggal diputar-putar saja sampai ijuknya mengumpul dan mengeras. Ketebalan tali ijuk juga bisa diatur kok. Tinggal dibuat sesuai kebutuhan saja. Kunci membuat tali ijuk yang kuat ada pada proses ini, Bolangers. Pastikan setiap sambungan ijuknya rapat dan padat. Meskipun terbuat dari ijuk, tapi untuk ketahanannya nggak kalah kok dengan tali buatan pabrik. Buktinya, tali ijuk sudah dipakai oleh nenek moyang kita sejak dulu. Terima kasih. Apa tuh? Mencetik ikut celami orang berdua. Dengan C. Terus itu nggak berdua. Demak pulih oh. Oh, ini yang dia berdua. Momcah oh. Pulih ke. Hore! Akhirnya kami mendapatkan tali tambahan, Bolangers. Terima kasih ya, Paman. Bula, arem aku. Tema anda. Aku tuh arem be. Mangasih sa makanan kawan mai tu. Oh, kata terima beli mame ko. Ay, ruhara. Buli teneng ko buli teneng. Ta arme kra. Ay. Asina na. Mangabe ko lang leo karna. Ngan jitene itu teneng ko. Eh ko lo ma pro teneng itu. Teneng itu deh. Tapi kami kami. Kasihan juga melihat Rena. Dia pasti capek sekali ya hari ini. Kalau begitu, kita istirahat sebentar sambil masak telur di air panas ya. Ayah dulu pernah mengajariku kalau kita bisa menggunakan air panas ini untuk memasak. Meskipun air panas ini mengandung belerang, tapi aman kok kalau digunakan untuk memasak telur. Kita gunakan bahan yang sederhana saja ya, karena persediaan bahan makanannya terbatas. Cukup gunakan irisan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam. Pertama-tama, kita panaskan dulu airnya. Air ini kami gunakan sebagai pengganti minyak. Oh iya, air yang kami gunakan ini adalah persediaan air minum kami, Bolangers. Kami tidak menggunakan air belerang untuk memasak. Kata ayahku, air belerang ini juga memiliki kandungan berbahaya kalau diminum langsung. Kalau airnya sudah mendidih, baru deh kita masukkan semua irisan bumbunya dan garamnya. Sekarang tinggal kita masukkan telurnya sampai matang. Kurang lebih 30 menit, akhirnya telur buatan kami matang juga, Bolangers. Bagaimana telurnya, Rinal? Enak kan? Sudah yuk,
kita lanjut kembali ke danau. Kasihan Leon, pasti sudah menunggu kita. Oh, ini Leon dah. Ayo, ini ya ruang tu lah barang dia tu. Baru terbang tu. Asal melingir. Aduh, Leon kemana sih? Leon. Sini bara, lentuk aku. Aduh, ternyata dia malah tidur di atas pohon. Kamu pasti jenuh ya menunggu kami. Maafkan kami ya Leon. Tadi kami harus membuat tali ijuknya dulu. Sudah yuk, waktu kita nggak banyak nih. Jangan sampai Jessie datang, tapi semuanya belum selesai. Ayo kawan, kita rapihkan dulu rakitnya. Pastikan semua bambu sudah terikat dengan kuat. Woi, tu sih enggak yo. Hari enggak yo, pandai apa pakai beli atau tanda ini misalnya yo. Aku apa nih lanjut apa nih? Apa ikan kepala itu ya? Ikan pedang. Sepertinya aku sudah tahu mau buat apa dari anyaman daun pandan ini. Palingan itu kado senyak iya. Hias bajuna terus gabus bukan kolega hias. Ya, hiasan rambut. Aku akan coba membuat bandana untuk Jessie. Tugas membuat lilin kemirinya aku serahkan saja pada kalian berdua ya. Bolangers, selain dijadikan untuk bumbu masakan, di desa kami, kemiri juga sering digunakan untuk membuat lampu penerangan. Cara buatnya juga mudah kok. Kemiri yang sudah ditumbuk halus, selanjutnya dicampur dengan kapuk. Tumbuk hingga rata, lalu kita tempel dan bentuk menyerupai lilin. Nofli, tahu ajak ni aku Laura Nofli. Mangakat ni. Ni aban mau ditira Nofli. Tenda kena. Tutup mata ganang ko. Saya harus tutup mata Nara Nofli. Mangala ko tatayang kejutan hawa ko linggo. Itu tara tutup mata lakwau. Eng tu gerak. Terus. Wah, ternyata Nofli dan Jessie sudah datang. Tabela soloas, tabela soloas, tabela soloas. Tiba. Dia akan minta telur rahasia. Coba dia lah yo. Terima kasih gabolang agu hai banagaku yo. Keren nih. Masuk sih. Keren. Isi bala aku isi. Makul ada aku kamu isi. Apa itu? Ya lah melol. Bolang, terima kasih ra bolang yo. Misal anak aku rantang mon itu baik. Ayo mangara kita balik lah melo. Mega. Kamu gak usah takut Jessie, ada kami di sini. Kami akan selalu menjagamu. Sebagai teman yang baik, kita kan harus saling menjaga satu sama lain. Itu sebabnya kami akan terus berusaha supaya kamu bisa menghilangkan rasa traumamu sama air danau ini. Bagaimana Jessie? Kamu senang kan dengan hadiah yang kami berikan? Semoga dengan adanya ayunan ini, kita bisa bermain air bersama-sama lagi. Bolangers, sampai di sini dulu ya cerita kami si Bolang dari Desa Waisano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.